Jika sobat memiliki TV atau monitor yang terbatas HDMI-nya tapi kita punya device input yang lebih banyak, kita bisa menggunakan ini. Dan selain fungsi HDMI switch, ini juga bisa menjadi HDMI splitter mode. Jadi satu device dua fungsi. Seperti apa kualitasnya, langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum sobat PIS TV. Jadi di tangan saya ini ada yang namanya HDMI 2.1 bidirectional switch 8K. Jadi sudah 8K, kualitasnya tinggi banget. Jadi fungsi utamanya adalah yang pertama untuk switch mode. Ini berguna jika sobat punya PC atau punya TV yang HDMI-nya terbatas, tapi sobat nyolokinnya banyak. Contohnya sobat harus nyolokin PS5, mungkin sobat juga harus nyolokin PC, mungkin sobat juga harus nyolokin laptop atau receiver parabola atau set-top box digital atau bahkan STB Android gitu ya kan. Jadi banyak butuh colokan HDMI-nya sedangkan TV-nya terbatas. Maka ini fungsinya adalah untuk switch dari HDMI tersebut. Jadi HDMI yang harusnya coloknya ke TV tapi coloknya ke sini aja. Jadi ini bisa membantu kekurangan HDMI yang ada di TV. Jadi kita tidak menambah port TV-nya, kita hanya menambah cabang dari port tersebut menggunakan HDMI switch ini. Terus produk ini juga bisa menjadi splitter mode. Jadi unik ya, bisa punya dua fungsi sekaligus. Biasanya kita hanya punya pilihan salah satu aja. Kalau butuh kedua device-nya harus beli dua. Tapi kalau ini nggak perlu pusing karena semuanya ada dalam satu device ini. Oke, mungkin langsung aja kita unboxing dan kita praktek bagaimana kualitasnya. Jadi ini dia produknya, sobat bisa lihat di sini ya. Untuk tampilan depannya dan fitur-fiturnya sobat bisa lihat di sini. Kemudian untuk bagian sampingnya ya, di sini ada content of pages. Kemudian ini sisi sebelah kanan dan ini spesifikasi lengkapnya sobat bisa lihat di bagian belakang sini. Oke, langsung aja sekarang kita buka. Jadi untuk buku panduannya ini lengkap banget ya tuh, termasuk garansinya juga ada di bagian belakangnya. Pastinya garansinya nggak bercanda ya, karena 18 bulan. Kemudian kita juga sudah dapat kabel USB, ini tipenya adalah micro USB. Dan ini dia produknya, mungil sekali ya. Jadi ini kecil sekali, unik dan beda dari yang lain, dan ini sangat tipis tuh ya. Kecil banget dan ini bisa dibawa kemana-mana ya, jadi portable banget gitu. Oke, tampilan depannya seperti ini ada HDMI 1 sudut kiri atas dan HDMI 2 sudut kanan bawah. Kemudian ada logo PX nya dan di tengah adalah tombolnya bidirection, jadi kita tinggal switch, tekan tombol yang tengah aja, sangat simpel sekali. Oke, ini support sampai 8K ya, wow, tinggi banget. Kemudian ini HDMI yang bisa kita taruh monitor kalau kita sedang menggunakan mode HDMI switch atau ke TV ya. Oke, kemudian di sini juga ada power ya. Jadi kita tinggal colok ke bagian kabel USB-nya. Oke, kemudian ini sisi atasnya ya, letak 2 port HDMI-nya. Jadi totalnya ada 3. Oke, kemudian ini bagian belakangnya sobat bisa lihat ya. Di sini ada power rate 5 volt DC 0,02 ampere. Kecil banget wattnya. Oke, mungkin langsung aja sekarang kita coba produknya ya. PX bidirectional ini sangat penting banget bagi sobat yang punya TV dengan keterbatasan port HDMI. Contohnya TV kecil saya cuma ada satu HDMI-nya, dan TV yang 32 inch ada 2 HDMI dan 1 kabel RCA. Sayangnya kalau kita pakai kabel RCA otomatis gambarnya nggak akan maksimal, dan di PC saya juga hanya ada 1 HDMI-nya. Oke, jadi langsung kita colok aja HDMI portnya pakai kabel HDMI, terus kita colok ke PX bidirectionnya. Kemudian kita colokin juga powernya bisa dicolokin ke TV juga atau ke adaptor yang lain. Terus ini kita akan coba pakai STB Android dan receiver parabola ya. Jadi kita colok juga untuk masing-masing HDMI-nya. Kalau sobat punya PC dan PS5 atau PS4 bisa juga dicolok ke situ ya. Oke, kemudian ini kita colokin juga ke PX bidirectionnya. Jadi semua sudah terpasang ya. Oke, di sini ada indikatornya
angka 1 dan kita tinggal tekan tengah untuk memindahkan indikatornya ke angka 2. Oke, ini sudah terpasang keduanya dan sudah nyala dua-duanya ya. Sudah kita colokin semua port-port yang lainnya. Oke, jadi yang bagian TV-nya juga pastinya kita pindahin dulu ke mode HDMI. Oke, ini adalah receiver parabola ya. Jadi kita akan coba ganti-ganti channel dulu ya. Jadi untuk memastikan adalah receiver parabola. Jadi sudah jelas ya. Oke, jadi ini untuk menggantinya ke STB Android ya, karena keterbatasan port HDMI-nya kita bisa menggunakan PX bidirection ini. Tinggal ketik aja tengahnya, bukan ketik ya, tapi diklik. Otomatis pindah. Jadi secepat itu pindahnya ya, nggak pakai delay lama-lama, langsung aja gitu. Terus kita otomatis sudah bisa menggunakan set top box Android-nya pada TV yang sama. Jadi kita nggak perlu repot-repot matiin, nyalain, pindahin HDMI-nya, nggak perlu ya. Oke, kita tes ya. Untuk YouTube aja deh, kita buka YouTube dan lancar ya, jadi nggak ada kendala. Oke, kita klik tengah lagi, kita pindahin lagi ke receiver parabola dan berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi ini dia tampilannya. Hanya cukup diklik aja satu kali, dia otomatis pindah. Jadi sobat nggak perlu repot-repot mengganti kabel HDMI-nya. Jadi ini nggak hanya untuk set top box atau parabola ya. Oke, untuk kabel yang warna merah sekarang saya coba ke TV saya yang lebih besar dan ternyata TV saya rusak. Saya baru tahu ini TV-nya rusak ya, karena tidak pernah saya nyalakan. Dan untuk HDMI yang warna hitam ini saya colok ke TV yang kecil tadi. Dan untuk yang satunya saya colok ke Android box ini ya. Jadi ini adalah monitor TV 1 yang kecil dan kita tinggal switch aja, kita klik akan pindah ke TV kedua yang ternyata rusak. TV saya yang besar ya, baru tahu rusak ya, jarang dipakai. Jadi kita tidak perlu memindahkan HDMI ya untuk memindahkan TV 1 dan ke TV kedua. Oke, kita klik sekali lagi maka dia akan pindah ke TV yang pertama tadi ya. Saya coba tes untuk YouTube lagi ya. Sebenarnya untuk game juga bisa ya. Ini kita klik lagi sekali lagi dan dia akan pindah ke layar yang lebih besar tadi. Untuk resolusinya bisa sobat rubah ya ke 1080 atau menyesuaikan TV-nya. Bisa, itu setting aja dari set top box-nya atau Android box-nya. Oke, jadi langsung pindah juga nih YouTube-nya nih. Jadi kita tidak perlu melakukan restart pada set top box-nya juga. Yang paling gampang sih yaitu nggak perlu ganti HDMI-nya ya, tinggal sekali klik aja tuh. Jadi semudah itu. Ini mempunyai dua fungsi. Selain untuk HDMI splitter, bisa juga HDMI switch. Kita lanjut ke skenario lainnya ya. Jadi kita tes di Android box ke monitor PC. Biasanya monitor PC itu lebih bagus spesifikasinya ya. Anggap aja ini PS5 atau PS4 gitu ya. Saya adanya Android box aja. Ini kita klik aja sekali switch, dia akan pindah dari yang menampilkan PC tadi lagi ngedit berubah menjadi Android TV. Sehingga kita tidak butuh beli monitor baru lagi untuk mendapatkan kualitas gambar bagus untuk monitor PC kita, dan misalkan sobat punya PS5 atau PS4. Jadi kita hanya cukup menggunakan satu monitor saja. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat? Kalau menurut saya ini sangat-sangat membantu sekali, terutama saya yang punya PC terus colokannya monitor cuma satu tapi pengen nonton TV juga, itu ngebantu banget. Atau sobat yang punya TV HDMI-nya terbatas, itu juga sangat-sangat ngebantu banget. Apalagi sekarang kan kita butuh set-top box TV digital, kita butuh receiver parabola, atau untuk game juga misalkan PS4, PS5 gitu ya. Jadi semuanya itu terbantu dengan menggunakan HDMI switch ini. Bagi sobat yang mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi video. Yang pasti ini bukan kaleng-kaleng ya, ini berkualitas dan juga bergaransi, tidak seperti produk-produk yang OEM dimana kalau rusak ya sudah rusak aja, kita harus beli baru lagi. Tapi kalau ini bergaransi, jadi beda ya. Oke, langsung aja cek link pembelian di deskripsi video. Kalau video ini menambah wawasan sobat dan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.